Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Sapaan Harian GKJ Manan, Surakarta. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, hari ini kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersujud di hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu, penyertaan, pemeliharaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau sungguh baik, sangat baik. Pada hari Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang bersama akan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami yang mendengarkan. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma 4. Ayat 7 dan 8. Roma 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pernahkah Anda disakiti seseorang hingga hati Anda ini terasa begitu sakit sampai-sampai kita tidak bisa mengampuni orang itu, sampai Anda tidak bisa mengampuni orang itu? Mungkin banyak orang bilang mengampuni itu mudah sekali dikatakan, tetapi dilakukan sangat sulit. Benarkah demikian? Apakah Alkitab mengenai pengampunan ini? Mengapa mengampuni itu penting di dalam kehidupan orang Kristen? Kita bisa melihat di Matius 6 ayat 14 dan 15. Dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, tetapi dengan syarat kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Demikian juga dengan kehidupan doa kita. Markus 11 ayat 24 sampai 26 dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan akan memberikan apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, tetapi ada syaratnya. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu kesalahan orang lain. Ada quote yang berbunyi, to forgive is to forget. Kata orang, mengampuni itu melupakan. I can forgive, but I cannot forget. Is only another way saying I will not forgive. Saya mengampuni tetapi saya tak bisa melupakan. Adalah cara lain untuk mengatakan saya tidak akan mengampuni. Apakah Anda setuju dengan itu? Dari ayat nas tadi, Roma 4 ayat 7 dan 8 memberi gambaran yang jelas. Diampuni adalah ditutupi dosanya dan kesalahannya tidak diperhitungkan. Ketika Tuhan mengampuni kita, Dia sama sekali tidak lupa tentang dosa-dosa kita. Sang Maha Tahu tidak lupa.
Dia ingat seluruhnya dan sepenuhnya, tetapi Tuhan menutupi dosa-dosa kita dengan rahmat-Nya dan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita sedemikian rupa. Sehingga pengampunannya membuat dosa-dosa kita sama sekali tidak mengganggu, apalagi menghalangi kasih-Nya yang besar kepada kita. Seluruh pengalaman hidup kita, kepahitan kita, sakit hati kita terekam dalam ingatan kita. Namun, ingatan kita bukanlah hard disk yang file-filenya bisa kita hapus seperti keinginan kita. Ketika kita memaafkan seseorang, kita bisa saja masih sepenuhnya ingat kesalahan orang itu. Tetapi jika kesalahannya kita sikapi sedemikian rupa, sehingga relasi kita dengan dia tidak terganggu, berarti kita telah sungguh memaafkannya. Tetapi sebaliknya, jika kesalahan itu masih mengganggu relasi kita dengan orang itu, kita belum memaafkan dia. Demikian pulanya, mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni adalah menyikapi kesalahan sedemikian rupa, sehingga kesalahan yang ada tidak lagi mengganggu relasi kita dengan orang yang bersalah. Bagaimana caranya? Kita harus berkomitmen, mau mengampuni, mau melepas pengampunan. Doakan orang tersebut, sebutkan namanya, Tuhan, aku telah mengampuninya. Dan jangan diingat-ingat lagi peristiwa itu. Tapi bagaimana kalau kita masih ingat? Kalau kita ingat, langsung berdoa. Berdoa lagi. Bawa dalam doa terus sampai hati kita merasa lega. Mengampuni itu bukan soal melupakan, melainkan soal pulihnya relasi dengan pihak yang bersalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.